Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinatul mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khalidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni yasha'u yuskinu rizqa fa yazdawna rawaqida ala zahrihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sadaqallahu azim. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada hari itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Surah As-Surah ayat 33. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allah hadirkan kita maghrib ini bersama-sama berjemaah dalam rangka berkuliah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang luar biasa Bapak Ibu, adik semuanya. Inilah kerja kita yang sangat baik sekali. Pagi tadi kita mulai acara kehidupan kita dengan salat subuh berjemaah. Itu semuanya luar biasa. Diawali dengan dua surat fajar rakaat yang baik pada dunia dan segala isi. Kemudian kita pulang ke rumah. Kita berserah dalam kehidupan kita. Ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai biasa, ada yang petani. Semuanya mencari nafkah. Laki-laki keluar rumah dan ibu-ibu bekerja di rumah. Luar biasa. Dan alhamdulillah maghrib ini kita tutup kerja kita dengan berjemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup maghrib ini, kita beribadah berjemaah kepada Allah, dan kita ingin mendatangkan ilmu dan para malaikat mengangkat sayap-sayapnya pada kesempatan ini. Dan inilah kehidupan yang terbaik, dan inilah kehidupan yang kita dapatkan. Karena Allah mengatakan, "Fa'lamukum bima kuntum ta'malun." Nanti kami akan kabarkan kepada kamu apa-apa yang kamu lakukan. Mudah-mudahan kerja kita sejak pagi tadi dan kita tutup malam ini dengan kita berjemaah salat maghrib. Mudah-mudahan kabar baik itu Allah kita terima nanti. Biar kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya muliakan Bapak Ibu semua jemaah masjid dan Bapak-bapak adik-adik semuanya, Bapak besar dan Ibu yang hadir pada maghrib yang berbahagia ini. Sungguh bahagia Bapak Ibu, kami sebagai pengurus masjid melihat banyaknya jemaah kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan sekali di awal-awal daripada masjid kita akan ramai masjid ini mulai subuhnya sampai isya nanti. Bapak Ibu, makna bagi pada malam hari ini kita sedikit melihat dalam hidup dan kehidupan kita di Bapak Ibu. Sebelum kita menikah, semua laki-laki dan juga perempuan mencari pasangan-pasangan hidupnya, mencari pasangan hidup mulai sejak usianya, sejak remaja, bahkan telah sampai waktunya dia ingin menikah. Dan laki-laki juga akan mencari istri, dan istri juga akan mencari suami. Kemudian sampailah pada saatnya Bapak Ibu, orang tua menyetujui dan dilakukanlah ijab kabul. Ijab kabul antara perempuan dan laki-laki, dan menjadilah dia jadi pasangan suami istri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, luar biasa. Soal siapapun manusia yang hadir sekarang ini, ada anak-anak kami yang belum menikah, dan ada yang baru menikah 1, 2, 3 tahun, dan ada juga bapak ibu yang sama kan sampai 25-30 tahun menikah. Tetapi dalam pernikahan itu Allah tetap tuntun kita, Allah tetap ingatkan kita Bapak Ibu melihat ayat ini. Kenapa Allah ingatkan kita? Banyak Bapak Ibu orang di waktu miskin belum mempunyai Bapak Ibu tentram kehidupannya, tetapi malah setelah misalnya berrezeki kehidupannya itu dihantam gelombang badai, bahkan bisa berujung berpisah dalam kehidupan itu. Untuk itu Allah jelaskan dalam Al-Quran Bapak Ibu dalam As-Surah ayat 33 ini, di mana Allah katakan jika Allah menghendaki, ya Allah memiliki, Allah akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kehidupan rumah tangga ini Allah ibaratkan dengan kapal di laut Bapak Ibu ya. Jadi Allah mengumpamakan kehidupan kita seperti kapal yang dihantam gelombang. Begitu juga kehidupan rumah tangga. Tidak selalu Allah berikan kemudahan, ada kalanya Allah menguji dalam gelombang itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kalau Allah ingin menenangkan air laut, menenangkan angin, bisa saja ya Allah. Kalau Allah mau tentangkan rumah tangga itu, Allah diamkan, bisa saja. Tetapi Allah mau menguji siapa di antara kita. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, Allah akan menguji manusia itu. Apakah dia mampu beramal atau tidak dalam hidupnya? Artinya beramal itu melakukan kebaikan-kebaikan apa saja dia lakukan Bapak Ibu dalam hidup dan kehidupan kita ini. Nah kemudian kita lihat setelah orang menikah Bapak Ibu, ada hal-hal yang dalam kehidupannya itu yang dia rencanakan tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan itu, dan itu biasa Bapak Ibu. Nah sering orang mengatakan kakak kita sesudah menikah dahulu Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai sekarang orang berdoa jadikanlah rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Hampir semua mengatakan demikian. Sakinah itu Bapak Ibu, ya artinya keluarga yang tenang, damai. Ya mawaddah, yang saling mencintai samanya. Warahmah, sampai tua-tua Bapak Ibu. Itu yang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu. Tetapi di sini Allah katakan rumah tangga itu dihantam gelombang, datang gelombang dan badai. Bapak-bapak yang telah melakukan pernikahan mungkin ya 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun akan merasakan hal-hal yang demikian, Pertama Bapak Ibu ya, keluarga yang sakinah itu, ya keluarga yang sakinah itu bukanlah keluarga yang aman dan tentram saja, tidak Bapak Ibu, tidak demikian ya. Tapi keluarga yang digoncang gelombang dan dihantam badai, tapi bidu rumah tangganya tidak roboh dan tetap berlayar sampai ke pulau Bapak Ibu. Jadi keluarga sakinah itu bukanlah keluarga yang tidak ada masalah, tidak Bapak Ibu, ada masalah. Tetapi dengan kepiawaian nahodanya, dengan kepiawaian ibunya di rumah tangga itu, bidu rumah tangganya itu sampai juga ke pulau yang dicita-citakan. Sakinah itu Bapak Ibu berasal dari kata sakin. Sakin itu dalam kaidah bahasa seperti pisau. Jadi pisau itu tenang setelah bergerak. Seperti misalnya ayam Bapak Ibu, kita ambil ayam sebelum dipotong kelintang ayam itu, tapi setelah diberi pisau tenang dia. Jadi sakinah itu Bapak Ibu artinya seperti yang Allah katakan itu, ya ada gelombang dalam hidup dan kehidupan itu, tetapi dia bisa suami istri itu berlayar sampai apa yang dia cita-citakan. Jadi Bapak Ibu, pertama kita lihat dulu keluarga sakinah itu, jangan kita berpikir keluarga sakinah itu antuk sehingga seperti Allah katakan tadi, kalau Allah menghendaki, tidak doa angin bisa selesai. Tanah-tanah
manusia itu mampu dia enggak menjalankan roda rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, keluarga sekalian itu kita pahami dulu yang pertama bahwa tidaklah keluarga yang tentram dan tenang saja, tapi dia bisa mengendalikannya, baik suami maupun istri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Allah akan berikan penghargaan kepada nakoda yang bisa menyelamatkan kapal itu dari badai. Kita lihat nakoda itu siapa Bapak Ibu? Suami. Begini, badai rumah tangga Bapak Ibu, itu kadang-kadang gelombang itu perlu. Apa sebabnya Bapak Ibu? Kalau nakoda yang bagus, nakoda yang bagus, dia jalani kehidupan itu Bapak Ibu, ada gelombang dan hitam. Misalnya dia bekerja di suatu tempat, atau dia ada usahakan, ada dia berupaya untuk nafkah itu, pada mantap gelombang Bapak Ibu, dia akan berpikir nakoda itu akan diteruskan kapal ini jalur ini atau bagaimana, atau dia pindah jalur lain yang intinya dia sampai ke pulau itu. Jadi Bapak Ibu, seorang suami nakoda itu dia berpikir bagaimana kalau mau tahan Zembo Karajo di Sikuah, Rasul tidak sampai ke pulau itu. Itu perlunya gelombang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berpikir kalau anak muji mungkin cukup ikut. Tapi kalau anak mau kedua tiga, tidak mungkin ikut ke Karajo. Mungkin ikut ke Karajo. Mungkin ikut ke. Jadi suami itu berpikir bagaimana gelombang itu untuk menjadikan keluarga itu bertahan dan bahkan itu sukses Bapak Ibu. Jadi seperti itu Allah katakan, Allah akan memberi penghargaan kepada nakoda yang bisa menyelamatkan kapal itu dari badai. Bapak Ibu adik yang berumah, itu tak kalah misalnya suami Bapak Ibu. Nah, seorang suami, istri, hubungan istri semuanya. Ini hubungan istri Bapak Ibu. Kenapa hubungan istri? Dalam Al-Quran Allah katakan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Suami istri Bu, Bapak Ibu "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagimu. Apa fungsi pakaian Bapak Ibu? Yang pertama kita lihat nanti. Fungsi pakaian yang pertama melindungi. Bapak Ibu, suami di luar rumah, Bapak Ibu, luar payah dia, susah dia. Memang ada gejolak-gejolak dalam hatinya, dalam bekerja, dalam berusaha Bapak Ibu. Tetapi tak kalah sampai di rumah ada perlindungan dari istrinya, saling melindungi Bapak Ibu. Pokoknya tidak masalah dah, aman saja. Awak cukup saja. Tapi kok bisa udah Karajo naik pokok, apa dia lagi? Itu dorongan daripada istri. Biarpun istri juga demikian Bapak Ibu. Di rumah dia menjaga anak-anaknya, menjaga rumah tangganya. Banyak rintangan yang akan menyusahkannya. Tapi tak kalah suami sampai di rumah, suami datang melindungi. Demikian rumah tangga itu. Tapi kita lihat di sini Allah akan memberikan penghargaan kepada nakoda yang bisa menyelamatkan kapal itu dari badai. Artinya Bapak Ibu, seperti kami katakan tadi, kalau tidak ada badai gelombang Bapak Ibu, kadang-kadang hidup ini statis saja. Mungkin hidupku bantu-bantu ikut sih. Kalau ada 10 sih, tidak ada bisa bergerak lagi. Tapi karena ada badai, nakoda akan putar setir. Pokoknya kalau arah kembali kancangnya badai tidak mungkin dah. Kau ikut sini kalau tidak mungkin dah. Harus pindah kembali sedikit. Harus jalur ikut ambil jalur kita pindah di sini Bapak Ibu Sehingga tak kala dia pindah jalur, kehidupan rumah tangganya menjadi baik, ekonominya bagus. Itu Allah izinkan gelombang menerpa kapal itu Bapak Ibu, menerpa kapal. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita itulah Bapak Ibu. Nakoda itu kapan Allah berikan penghargaannya? Tak kala dia merasa bahagia. Tak kala dia pilih, tak kala gelombang itu mengenak kapalnya, mengenak badannya Bapak Ibu gelombang itu ada dalam kehidupannya. Mungkin dia putar arah. Tak kala dia putar arah, dia sampai tujuan luar biasa kebahagiaannya Bapak Ibu. Yang Allah tanamkan pada hatinya. Kenapa? Karena ada gelombang tadi. Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita punya cinta banyak ketika sampai di pulau. Ini luar biasa Bapak Ibu. Rumah tangga itu Bapak Ibu. Beko, kalau rumah tangga kalau sampai usia perkawinan kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun Bapak Ibu.
Itu suatu cerita yang sangat menarik, sangat menarik. Tidak ada kebahagiaan cerita lebih besar daripada itu, Bapak Ibu. Luar biasa ceritanya. Mungkin nanti Bapak dengan Ibu cerita, onde tiku malayan anak awak nan itu nak kedua dulu nak. Pundak batahan je bosinana kalau operasi wa mungkin dak dua nak awak ketiku nak dah. Kedua macam itu. Udua mu saya mu dikutu para anak tapi bidan akhirnya malayan awak salamai anak awak. Itu cerita menarik Bapak Ibu. Dan ada juga cerita lain. Pundak waktu itu waktu dulu, pundak operasi waktu dulu gadang mana nak awak atau wasogo atau tidak ada. Ada dulu cerita itu nanti, Bapak Ibu ya. Cerita itu nanti seperti itu. Mungkin juga banyak cerita-cerita lain, Bapak Ibu ya dalam kehidupan kita itu. Yuk payah waktu dulu ada, kan ada. Atau payah kita ya bu, dulu mengumpulkan uang-uang si suaminya, payah waktu pun. Tapi yo nanda doa bapintir nak, tapi anak awak salah saya sekolah anak awak sampai jadi tua. Awak sakit di kutu yolo, tapi awak sampai dan anak awak payah-payah ada. Akhirnya mamang ibunya, suaminya cerita juga sama ibunya. Akhirnya bagaimana sekarang anak awak sukses dulu. Luar biasa. Itu cerita-cerita yang luar biasa Bapak Ibu. Dinantikan oleh keluarga Sakinah itu nanti. Ya dinantikan keluarga itu. Pokoknya banyak nanti Bapak Ibu kalau usia perkawinan ini panjang. Ya, panjang. Di saat kita sampai di pulau itu, kita bercerita banyak suami istri Bapak Ibu. Mungkin kalau dicari tuan datang malam. So bagaimana Bapak Ibu? Orang-orang nanti bercerita ini Bapak Ibu sesuatu yang enak. Ya, sesuatu yang enak. Dalam Al-Quran ada nanti orang baca itu Bapak Ibu berhadapan-hadapan di depan berhadapan dengan Al-Quran. Itu makanya baca itu masuk lalu nanti satu. Untuk itu Bapak Ibu kita harus tanamkan ya seperti mengaji kita ini harus seiman kita semuanya, seiman kita suami istri Bapak Ibu. Karena dalam surah Yasin Allah kata hum wa azwajuhum fi zilalin al-araiki muttaqun. Mereka dan pasang-pasangannya nanti Allah akan kumpulkan yang bertelekan gelas-gelas yang bercahaya. Artinya nanti awak dikumpulan. Mengapa kumpul itu? Pasti baca itu. Tidak, pasti mau tahu tak itu kerja yang sangat enak dan enak sekali Bapak Ibu. Ya, enak sekali kerja kita mau tahu tak itu. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, kenapa misalnya Allah adilkan gelombang badai dalam kehidupan kita itu? Setelah kita nanti waktu pernikahan itu panjang akan menjadikan ya supaya kita punya cerita banyak ketika sampai di pulau. Jadi Bapak Ibu ini sangat menarik nanti dalam hidup dan kehidupan kita banyak nanti cari Tuhan nanti ya kalau usia perkawinan ini sangat panjang Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ya Allah melihat siapa yang bersabar dan bersyukur. Sebab di sini di ujung ayat Allah katakan Bapak Ibu ya inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur kata Allah. Ya, Allah katakan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur Bapak Ibu. Jadi Allah melihat siapa yang bersabar dan bersyukur dalam hidup ini. Tak kala gelombang itu datang Bapak Ibu, kapal gelombang itu datang, kan banyak Bapak Ibu. Ada gelombang datang Bapak Ibu, gelombang kok bisa diikut. Nah bisa diikut. Nah koda itu rumah tangga itu, anggap kapal ini koda. You cari penumpangnya suami istrinya Bapak Ibu mau 30 lah sakit, nak main kayak gitu. Pokoknya mampu saya ke kapal lain Bapak Ibu. Itu nak koda tidak akan bagus, tidak sabar dia dalam kehidupan itu. Atau dia merasa tidak bisa berjuang lagi dengan istrinya. Padahal Allah minta mengujinya ya dalam hidup rumah tangga itu sabar. Tidak sabar gitu. Seperti misalnya istrinya sakit sekali. Padahal sebetulnya kalau dia sabar di balik itu Allah berikan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa. Jadi di sini Allah melihat siapa yang bersabar dan bersyukur. Kemudian Bapak Ibu, siapa orang dan tak kalah misalnya, tak kalah nyeradapi rasa sakit rumah tangga itu hebat Bapak Ibu, ada rasa syukurnya. Tidak ada kecil, ada iku yang nak cancang karena agama, iku yang nak karena ibadah agama. Tidak ada tak karena Allah setia Allah ini. Tidak tak karena Allah sakiti Allah. Masuk Allah yang berikan hadiah luar biasa rumah tangga itu.
anaknya berhasil kuam murid pandai maja masih ikut dia ampu pandai mandiri mendadui sampai ke Allah setiap Allah dadui bersyukur ke Allah setiap Allah padahal Allah bermain dalam hidup dan kehidupan kita ini mengecek dia nade ampu mana sini dadui tidak dia artinya Bapak Ibu harus kita dalam rumah tangga itu melihat kehidupan ini harus kita sabar dan bersyukur Bapak Ibu sabar dan bersyukur Allah melihat siapa yang bersabar dan bersyukur. Jadi artinya Bapak Ibu sekali lagi rumah tangga kita kan ada sekarang umumnya 80% sekarang kita ini yang hadir ini berumah tangga pasti ada masalah-masalah Allah mencari Bapak Ibu ya maksud ambu pribadi ini Allah mencari sian dan sabar dalam rumah tangga kau sabawa ya anak awak sabawa istri awak sabawa Allah mencari Allah melihat kata Allah kami melihat siapa yang sabar. Jadi Bapak Ibu dalam menaungi rumah tangga itu harus sabar nak indahnya harus sabar. Nah Allah melihat demikian. Kemudian kita lihat yang kedua Allah melihat siapa yang bersyukur. Siapa yang bersyukur Allah cari ada kok. Hanya kesian mang ambu saja aku kerajo mang dia aku yo nada do di kuna muju bana aku masuk sinan. Gonda pada tele so istri aku iyo yo nanyu sedepat. Nah istri mandi anak di rumah tukang-tukang dan kanade. Tidak ada bersyukur seperti Allah. Padahal kedua-duanya sejalan Bapak Ibu. Rumah tangga itu kenapa bisa bagus kalau suami istrinya sejalan. Tapi kok timpang setempang sedah nanti memberang anak nanti tidak memberang dan anak menjadi. Ambo pernah betul Bu Bapak Ibu ya melihat pengalaman orang Bapak Ibu tidak samu suami istri itu. Suami itu dah jadi anak kesalahan istrinya apa sayangnya apapun kan suaminya berang suami. Akhirnya cair anak kesalahan. Jadi memang suami istri itu harus sejalan ya. Dia bersabar dengan apa rumah tangganya, kemudian dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Bapak Ibu, ya, rumah tangga itu Allah dahulukan di sini. Kan Allah katakan, "Inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur." Ya, Allah katakan di sini Bapak Ibu dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu Allah menginginkan apa? Allah kecian Bapak Ibu sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Tapi yang menarik di ayat ini Bapak Ibu Allah dahulukan kata sabar daripada syukur. Nah, ini perhatian bagi kita Bapak Ibu. Ya, Allah kata likulli sabarin syakur. Allah dahulukan kata sabar dan syukur. Itu maknanya Bapak Ibu bahwa dalam artinya musibah atau ujian lebih banyak daripada nikmat dan rumah tangga itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita cobalah perteli kehidupan kita itu ya harus banyak Bapak Ibu ya dalam hidup itu ujian daripada ketenangan. So kepada ujian Bapak Ibu ya. Waktu kita misalnya baru rumah tangga itu tantangan kita mau bagaimana berhasil. Itu ujian semuanya Bapak Ibu. Kadang-kadang melamar suami tidak dapat kerja, dan ujian seluruhnya. Lah dapat kerja Bapak Ibu tidak sesuai dengan harapan kita, ujian seluruhnya. Biko lah dapat sesuai dengan yang kita inginkan Bapak Ibu. Sesuai dengan yang kita inginkan, betul anak awak lo parangai. Anak-anak awak lo parangai. Ujian semuanya Bapak Ibu. Karena beko mang lagi apa sakit, beko suami itu nan mau puta panganai. Ujian. Jadi ujian itu sering banyak Bapak Ibu. Kemudian apa lagi ujian? Umur 1 sampai 30 sampai 40 umumnya kok tidak celakaan Bapak Ibu, tidak ada orang sakit. Tapi kalau lewat sampai 40 itu udah mulai sakit. Ujian sedua lain. Ujian untuk istri, ujian untuk suami. Jadi memang banyak ujian daripada kenikmatan dalam hidup ini Bapak Ibu. Semuanya kenikmatan itu Bapak Ibu kita raih hanya di surga Allah nanti. Itu yola Gusti Allah ujian. Tidak ada sakiti Allah yang penyakitan. Yang ada kenikmatan di sana. Ya. Waqtahu bima taqawwa darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Upayakan, segerakan pikiran akhirat daripada dunia. Karena di dunia di akhirat itu Bapak Ibu yang kesenangan yang abadi. Jadi di sini Allah katakan likulli sabarin syakur. Ya, seakan-akan yang kata sabar Allah dahulukan daripada syukur. Artinya Bapak Ibu dalam hidup rumah tangga kita ini
betul-betul banyak ujian. Alah mana awak suami isteri, tiba dia anak apa aku? Beko lama awak bapak ibu ya. Kemudian ala minantu awak, minantu kalau parangai le minantu ku sesuai le, itu harus sabar ya awak. Sabar bapak ibu, ujian. Allah ujian betul itu. Allah yang ada apa ujian dah. Di sini Allah katakan likulli sabarin sakur. Banyak sabar perlu syukur. Artinya apa? Kenapa banyak sabar itu? Karena memang banyak ujian dalam hidup dalam hidup dan kehidupan kita bapak ibu ya. Jadi inilah mungkin kita ungkapkan suara ayat 33 ini, di mana perkawinan itu seperti itu bapak ibu. Mungkin kami lanjutkan sedikit lagi. Tadi bapak ibu dikatakan dalam surah Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Paham kita bapak ibu? Pertama, fungsi pakaian dalam pengertian tadi untuk melindungi. Kemudian yang kedua, fungsi pakaian untuk menutup bapak ibu. Kalau menutup itu artinya apa? Dalam rumah tangga itu ada rasio bapak ibu. Nasa ganggam mulia orang tahu kecil orang tua bapak, tapi nasa binjik jangan sampai tahu. Jadi tidak sabunya kalau seluruh rumah tangga aku buka bapak ibu. Nah, kan itu fungsi pakaian yang kedua adalah menutup. Jadi yang kita tutupi bapak ibu, ya kelemahan-kelemahan daripada istri dan kelemahan-kelemahan daripada suami. Dakwah cari itu ada. Nah, itu. Yang mungkin nasa ganggam kecil orang tua boleh tahu, tapi nasa binjik jangan sampai tahu, jangan sampai tahu. Itu. Kemudian kita lihat lagi fungsi pakaian yang ketiga bapak ibu untuk apa? Untuk keindahan. Berpakaian mungkin nampak indahnya. Artinya rumah tangga yang bagus itu harus dihiasi dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Dan barangkali bapak ibu sepanjang bisa berdua kan sana orang macam ni. Sana orang macam ni untuk keindahan. Seperti itu bapak ibu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan ini kita pahami dengan kami mami dan kita semuanya. Mari bapak ibu kita lihat ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Sebetulnya pertanyaan ini bapak ibu ya sangat bagus ya, kita bikin seperti ini pengajian kita di masjid kita. Jadi sebenarnya dapat nanawak niwan bana kan, kalau mampu pula ustaz itu menyanjalin sampai baiknya mudah awak cari ustaz lain untuk bisa menjalihan. Pertanyaan pertama, bisakah sakinah untuk satu istri saja atau suami saja yang sakinah? Misal suami baik, istri bermasalah, tapi suami tetap dapat sakinah. Mungkinkah bapak ibu ya? So begini bapak ibu, dalam hidup dan kehidupan itu memang ada suami istri. Tetapi nanti di akhirat bapak ibu ada anak. Nanti di akhir nanti bapak ibu awak akan bercerai-berai semuanya. Bercerai. Ya wa abi wa ummi kata Allah dalam Al-Quran. Pokoknya di sini bapak ibu menyamai diri masing-masing. Menyamai diri masing-masing nanti di akhirat itu ya. Dia artinya apa? Amal-amal pribadi kita bapak ibu, biar istri baik suami, ya kalau dengan sakinah itu walaupun istri bermasalah, tetap laki-laki bisa sakinah. Kenapa tak? Dia berusaha sekuat tenaga itu menyelamatkan kapalnya. Itu yang nakoda tadi bapak ibu ya. Yang kedua, Allah akan berikan penghargaan kepada nakoda yang bisa menyelamatkan kapal dari badai. Nakoda ini bukan suami saja. Nanti tak kala suami meninggal, rumah tangga ini tetap jalan. Siapa nakodanya? Istri nakodanya. Jadi bapak ibu, kalaupun suami bermasalah, bisakah suami istri dapat sakinah? Bisa bapak ibu, sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa? Kalau dia sabar. Ya ini kuncinya, dia sabar. Mencari suaminya waktu itu. Kalau orang yang hebat bapak ibu ya, perempuan-perempuan yang hebat, yang bagus bapak ibu, nyutahan bapak ibu. Nyutahan, bahasilah masalah suaminya, nyutahan. Itu kan tidak mudah. Tapi itu Allah berikan pahala. Itu yang pahala sementara itu sakinah tadi. Yang cari kehidupan suaminya bapak ibu model tua, yang pokok malu orang dan aku malu. Di tetangga malu, bayar suami kedua, nak paling mabuk, pulang mabuk. Baca bisa yo ada sakinah bisa, dan tidak bisa. Kita usaha kita bukan manusia, usaha kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya awak tandangan hati awak, kita berdoa kepada Allah, kita lalui kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lalui kehidupan itu dengan sebaiknya. Jadi memang dapat sakinah, bukan tidak bisa sakinah. Kalau yang sakinah itu bapak ibu, kan kecian tadi. Ya, sakinah itu berasal dari kata sakin, yang artinya pisau, diam setelah bergejolak. Hati awak pun awak diam dengan bapak ibu. Awak diam kan hati awak, tidak awak
masukkan pikiran bisa pecah rumah tangga awak. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan misalnya kalau soal suami Bapak Ibu, mungkin saya salah. Nah, suami beristri 1, 2, 3. Suami Bapak Ibu ya, tidak perlu minta izin ke istri. Ambo meralik ini, aku meralik, orang lain tidak perlu ke istri. Tidak biar apa. Memang itu aturan mainnya. Tidak perlu ke dia Bapak Ibu. Tapi yang perlu bertanggung jawab kepada istri. Memang kunci 2, 3 sampai sama adil bisa adil. Tidak bisa adil. Nah itu yang sangat berat Bapak Ibu. Berapapun kekayaan orang memiliki, keadilan ini yang tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa manusia itu adil. Banyaknya intinya yang adil itu tidak bisa. Tapi kenapa? Kalau orang-orang yang teliti hatinya mungkin bisa. Tapi itu sangat susah. Jadi kembali kepada pertanyaan ini Bapak Ibu, ya sangat bagus pertanyaan ini. Bisakah? Sebab bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan itu, awak kan gelisah hidup awak. Mang suami saya tidak elok, Pak aja awak kayak elok. Percaya dia, tapi sebetulnya Bapak Ibu sangat berat. Inilah yang Allah katakan likulli sabarin sakur. Ujian itu sangat banyak mana Bapak Ibu, sangat ujian mana. Kalau istri bermasalah Bapak Ibu, mampu suami itu bertahan dengan istri yang itu, luar biasa istri itu Bapak Ibu. Luar biasa suami itu ya. Bukan dapat sakinah, ya tantangan hatinya gitu. Tantangan hati walaupun gejolak rumah tangga itu luar biasa, tapi dia usahakan. Karena ada Bapak Ibu, ada kan sama si supir oto ya Bapak Ibu. Awak supir oto gini kan. Penumpang yona banyak, ada penumpang kok yona nak muntah itu kan lami yo gitu. Muntah situ yo mengecek motor uta tagala-gala. Awak mungkin itu pun tak tanggung parah tu dah yona apa ya. Tapi apakah kita sakit emang tenang bawa mobil itu? Memang bisa Bapak Ibu. Kalau supir yang bagus itu jalani dengan sebaiknya. Walaupun penumpang di belakang itu banyak macamnya Bapak Ibu, dia jalani mobilnya untuk sampai ke tujuannya itu. Jadi intinya Bapak Ibu, ya pertanyaan ini, bisakah sakinah untuk istri saja atau suami saja? Yang sakinah misal suami baik, istri bermasalah dan sebaliknya Bapak Ibu. Ya, mungkinkah? Jadi jawabnya sangat mungkin. Sebab bagaimana Bapak Ibu dikembali kepada diri kita masing-masing, pada diri kita masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kiat-kiat suami agar rumah tangga tersebut bisa aman dan sejahtera? Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Suami katakanlah nakoda ya. Bang, apa kiat-kiat suami agar rumah tangga tersebut bisa aman dan sejahtera? Yang pertama Bapak Ibu, ditanamkan ke keluarga awak agamu. Kalau lawak tanamkan agamu ke keluarga awak, aman sadwalahnya. Anak aman. So anak tanamkan anak karena awak. Misalnya bagaimana seorang anak yang baik orang Islamnya bagaimana, termasuk anak sekolah dini secara Islam. Sehingga anak itu pun situasi orang tua, you nak masuk orang tuanya Bapak Ibu. Nak masuk orang tua, nak mau yang maksudnya tahu kemampuan orang tua singangkui. Kalau ditanamkan ke agama kepada istri Bapak Ibu, itu istri nyaman. Istrinya tahu Allah yang ngatur kehidupan harus kiko. Jadi suami itu ya, apa kiat-kiat suami agar rumah tangga tersebut bisa aman dan sejahtera? Yang pertama Bapak Ibu, harus dia banyak usahakan rumah tangganya itu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dia pilih. Sepanjang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala nyaman pada. Karena coba Bapak Ibu ya, kalau masa dia kok kan kurang baik iman Bapak Ibu. Kurang baik iman itu kurang yang yakin. Karena doa coba kesian. Ya Allah, orang-orang saleh berdoa, masukkan iman yang benar pada kami ya Allah. Seandainya kami dapat iman, dapat sekarang ada orang Bapak Ibu dapat iman Tuhan, sakitnya tidak ada masalah. Indah tu tak fikir sekitar Allah yang menyakitkan. Tak ada sakit. Indah bapak tidak masalah. Tidak ada masalah. Boleh kok itu malah ada masalah. Anggap yang tidak ada masalah itu Bapak Ibu kurang iman yang yakin. Suami yakin. Allah SWT yang menjanjikan kayak ini bentuk itu seluruhnya Allah. Iman itu yang dulu. Kalau iman itulah mantap Bapak Ibu, ya kiat suami agar rumah tangga tersebut bisa aman dan sejahtera harus didaki agama. Kalau tidak didaki, bertele-tele Bapak Ibu, bertele-tele. Hebat anak awak nanti anak awak itu jadi lawan awak, jadi musuh awak. Karena Allah kecian, ya anak istri jadi musuh awak. Kalau tidak daki agama Bapak Ibu. Jadi kiat-kiatnya itu yang pertama. Ya Bapak Ibu,
yang pertama harus kita dekatkan ke agama, Kemudian yang kedua Bapak Ibu, harus kita pahami secara kejiwaan ya, kalau kita sebagai suami ini ya, secara kejiwaan apa yang disanangi di istri awak, apa yang disanangi di anak awak. Nah, itu awak pahami sampai secara kejiwaan. Jangan awak nak tahu Yunio pergi barale misalnya kan, pergi barale, awak tak bisa tahu saja. Atau memang tak sama sakit pagi sih ya. Itu hari pergi baju, itu hari baju dia pergi barale. Kalau tak secara kejiwaan kita pahami bagaimana keinginan suami kita, istri kita. Nah, itu kiat-kiatnya memang itu yang kedua Bapak Ibu ya. Secara kejiwaan harus cepat kita pahami bagaimana yang istri awak itu sebenarnya. Ba'alo ku anak awak seorang berdua sampai orang lah anak awak secara kejiwaan tahu kok model harus suami harus paham dia. Sama aja sebelum itu Bapak Ibu, kau penumpang kau aku menjadi nyaman ini supir apa pindahnya ke belakang atau ke muka atau mama kasih itu maka dengan supirnya itu. Nah, jadi secara kejiwaan tahu kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kiat-kiat suami agar rumah tangga tersebut bisa menjadi aman dan sejahtera. Yang pertama, Bapak Ibu, ya dekatkan dengan agama. Mendekatkan dengan agama. Sepanjang orang dengan ad-din, dengan agama, itu manusia itu akan nyaman Bapak. Ya, sebab yang mendidik kalau ada agama pun awak mendidiknya, Allah yang mendidiknya. Nah, Allah yang mendidiknya. Kalau ada kamu, awak mendidik, Allah yang mendidiknya. Kalau Allah yang mendidik, itu hebat pada awak mendidik. Insya awak akan aman ya. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga, kapan boleh kita meninggalkan kapal? Maksudnya saat bagaimana pilihan bercerai boleh kita ambil. Bapak Ibu, itu kalau bercerai, pilihan yang bercerai itu perbuatan halal yang dibenci oleh Nabi Bapak Ibu. Ya, mau terharam bercerai tidak. So, perbuatan halal yang sangat dibenci. Jadi artinya apa? Kalau mau membantu Bapak Ibu nak kapal pun tidak nampu panah, dia nak pokoknya yang penumpang di atas penumpang istri, baru saya nampak laki-laki lainnya meluncing sekali. Karena kapal itu pindah ke kapal lain. Dia nak takam melewa, tidak takam melewa begitu. Artinya baca boleh, tidak bisa. Aku anaknya macam itu, jika orang, tapi jika kapal aku jalan baru subuh ya kapal aku seketik suami pun pulang. Durasi mampu ke kepala ini. Itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Yang memang balik Bapak Ibu itu memang tidak bisa. Tapi selagi kita bisa mempertahankan rumah tangga itu, tidak ada hebat itu lah. Sebab kepada Bapak Ibu seperti kami katakan tadi, ya supaya kita punya cerita banyak nanti ketika kita sampai di pulau yang kita katakan. Kalau lama mampu ya balik cerita banyak tidak mungkin ya. Ada cerita banyak ada baca cerita yang baru boleh kan? Yang baru pun tak apa. So Bapak Ibu, kurang laki-laki yang berjaya Bapak Ibu. Nah, kalau para suami pacaran ini para leceh dari murah se para lain negeri, murah se kambing. Kalau lebih nanti para leceh dan itu Bapak Ibu kembali nanti banyak perhatian suami-suami yang seperti itu Bapak Ibu. Bukan apa dia salah tak, tapi baliaknya kalau ibu istri pertamanya umumnya balik ke istri pertama. Sebab istri pertama yang memahami dia sebetulnya. Istri-istri yang selanjutnya, tikunya wabiti je paham, tikunya memang tidak paham. Umumnya kayak itu Bapak Ibu ya, laki-laki yang istri, dia dari punya asalnya para leceh buah, nanti saya balik dekat itu. Abu biar leceh banti tunggu saya nak kampung, lewat anci itu, lewat sesuatu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang intinya kapan boleh kita meninggalkan kapal? Maksudnya saat bagaimana pilihan bercerai boleh kita. Yo mana dah memisal, tak dunia kamu sekitar alai. Buat bertahan ni yo nak anak awak cari seorang. Tak mungkin anak kalau kaya di nggak selesai. Tidak mungkin sebab dah ini saya korban dan awak saya korban pribadi dan anak awak kau. Itu bantu istri awak banyak. Tidak mungkin, tidak mungkin di pertahanan itu. Sebab anak kalau nak kacaya istri itu, itu kalau dia juga adanya tidak ampun jauh. Seperti Nabi katakan, bercerai itu perbuatan halal yang dibenci. Kemudian pertanyaan terakhir Bapak Ibu, ya,
siapakah sebenarnya yang paling utama mengatur keuangan dalam rumah tangga? Suami kah atau istri? Luar biasa. Sebetulnya Bapak Ibu, yang mengatur keuangan ini kedua-duanya. Kok pandai suami mengatur keuangan, Bapak Ibu, tidak pandai istri, tidaknya bagus. Jadi kalau ditanya, kok siapa pandai kecil, istri kok pandai, tidak bagus. Jadi mengatur keuangan kok harus kan dua-duanya pandai. Kalau pilihan banyak, karena nakoda yang laki-laki, memang laki-laki lah. Misalnya ya mengatur keuangan ini, yang bagus-bagus pertanyaannya Bapak Ibu. Siapakah sebenarnya yang paling utama mengatur keuangan dalam rumah tangga? Suami atau istri? Tapi kadang-kadang dulu mau lihat, aku pagi ada banyak, di kadai banyak. Ya aku kalau mau bagi ke istri, kalau aku binti udah tili sini, habis sini tahu. Pilih istri aku yang pandai. Dulu orang membanggakan istrinya, pandai istrinya mengatur keuangan ini. Tapi kalau dikena pertanyaan siapakah, harusnya kedua-duanya. Harusnya kedua-duanya. Ya kalau pandainya suami itu mengatur keuangan, istri nak pandai Bapak Ibu peduli ini. Pandai dia maksudnya mengana kok istri mengatur keuangan Bapak Ibu, suami mana dia diputinya habis tidak tentu, itu tidak bisa. Jadi rumah tangga yang bagus itu suami pandai mengatur keuangan, istri pandai mengatur keuangan. Tahu yang suaminya payah, yang salah main istri dia. Dan tahu dong kadang-kadang ini yang masalahnya Bapak Ibu kan suami istri kan bekerja sekarang. Malah kadang-kadang istri itu banyak buktinya pada suami. Kalau ada lah Bapak Ibu nak suami istri banyak kebetulan rezekinya pada suami, nyonya pasu tidak bagusnya Bapak Ibu nyenjak suaminya tidak ada narap keluar. Coba pikir kalau tidak ada suami memang tidak bisa, tidak ada bisa kan Bapak Ibu. Yang berpikir misalnya seorang istri mudah saya suaminya itu tidak semudah nak bayangan, semudah bayangan. Jadi Bapak Ibu, tak kalah rezeki kita lebih daripada suami, tetap yang suami itu kita arijal kaum nisa ya, laki-laki itu pemimpin daripada kaum wanita. Jadi itu Bapak Ibu, tetap posisi laki-laki di atas daripada perempuan di rumah tangga. Kalau istri itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau istri tidak beriman dong, ayo yang punya banyak bukti, yang bodoh. Pas Bapak Ibu, mudah-mudahan pengajian ini benar-benar berguna bagi kami yang baikkan dan bagi guna kita semuanya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.